Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran untuk mata kuliah perilaku konsumen, di mana fokus pembahasan pada video kali ini adalah tentang kepuasan pelanggan. Tak lupa sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan. Semoga semua ibadah yang kita laksanakan diterima dan dicatat sebagai amal kita. Amin. Kepuasan pelanggan. Ini hal yang menarik dalam pembahasan di dunia bisnis. Kenapa? Karena keberhasilan suatu bisnis itu tidak terlepas dari kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen itu menjadi faktor yang penting di dalam membangun sebuah bisnis. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memperhatikan kepuasan konsumennya atau kepuasan pelanggannya agar keberlangsungan usahanya akan terus terjaga. Nah, saya akan bahas pengertian kepuasan itu apa yang akan disampaikan oleh beberapa ahli. Pengertian kepuasan yang pertama disampaikan oleh Philip Kotler. Kepuasan itu adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Di kepuasan itu perbandingan antara hasil dengan harapan, itu kalau menurut Kotler. Kemudian yang kedua diberikan oleh Gesper, kepuasan itu adalah suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Jadi ini juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan dari konsumen atau pelanggan. Kemudian yang ketiga disampaikan oleh Sumarwan bahwa kepuasan konsumen itu adalah suatu konsep yang erat kaitannya dengan jenis perilaku pada tahap pasca pembelian atau konsumsi. Jadi kepuasan itu ada setelah konsumen melakukan pembelian, makanya itu sebuah konsep yang ada setelah tahap pasca pembelian. Kemudian yang terakhir disampaikan oleh Brown, di mana kepuasan adalah kondisi di mana kebutuhan, keinginan, dan keharapan konsumen terhadap suatu produk, baik barang maupun jasa, sesuai atau terpenuhi dengan penampilan dari produk itu. Jadi kebutuhan, keinginan konsumen terpenuhi dengan produk atau jasa yang disediakan oleh perusahaan. Itu kalau menurut Brown. Kalau kita bicara pelanggan, mungkin ada di antara kalian bahwa pelanggan atau konsumen itu adalah pembeli akhir atau pemakai akhir atau pembeli produk. Sebenarnya yang dinamakan pelanggan, kalau kita bicara bisnis, pelanggan itu ada tiga, yakni pelanggan internal customer itu adalah merupakan orang yang berada dalam perusahaan yang memiliki pengaruh pada performansi perusahaan. Itu yang termasuk dalam ini adalah karyawan yang ada dalam perusahaan, itu masuk pelanggan internal. Kemudian pelanggan antara intermediate customer itu adalah merupakan mereka yang berperan sebagai perantara produk perusahaan. Bisa pedagang, bisa pengecer, bisa agen, itu adalah pelanggan antara. Kemudian jenis pelanggan yang ketiga adalah pelanggan eksternal atau external customer, itu adalah pemakai akhir atau pembeli produk perusahaan, sering disebut sebagai real customer. Nah, itu seringkali yang dinamakan pelanggan itu yang ketiga ini, padahal harusnya 1, 2, 3 itu adalah pelanggan. Nah, kalau perusahaan ingin berkembang, dia tidak hanya memperhatikan pelanggan akhirnya atau pembeli produk akhirnya saja. Dia juga harus memperhatikan pelanggan yang internal dan pelanggan antara, karena dua pelanggan ini juga berpengaruh terhadap keberhasilan dari atau keberlangsungan dari perusahaan. Ini konsep tentang kepuasan pelanggan yang disampaikan oleh Philip Kotler, di mana di sini ada dua pihak yang berkaitan. Yang pertama di sini adalah pelanggan atau konsumen, kemudian di sini perusahaan, di mana konsumen itu punya kebutuhan dan keinginan dari pelanggan atau kebutuhan dan keinginan, di mana dengan kebutuhan keinginan itu mengharapkan dia akan ada satu produk di mana produk itu memenuhi harapannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Sementara di sisi lain, perusahaan itu punya tujuan, di mana tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan, di mana untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan menghasilkan produk. Nah, produk itu supaya bisa diterima oleh konsumen, dia harus mempunyai nilai bagi konsumennya atau nilai dari pelanggan.
Nah, pembandingan antara dua hal ini, antara nilai produk bagi pelanggan dan harapan pelanggan terhadap produk, itu ada satu konsep yang namanya tingkat kepuasan pelanggan. Jadi, kalau nilai produk bagi pelanggan yang diberikan oleh perusahaan itu sama dengan harapan pelanggan terhadap suatu produk, maka konsumen atau pelanggan akan puas. Tapi sebaliknya, apabila nilai produk bagi pelanggan itu lebih kecil dari harapan pelanggan terhadap produk, maka konsumen akan tidak puas. Dan juga apabila nilai produk bagi pelanggan itu melebihi atau melampaui harapan pelanggan terhadap produk, maka konsumen akan sangat puas. Itu konsep tentang kepuasan pelanggan yang diberikan oleh Philip Kotler. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan. Di faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan itu dibedakan menjadi 5, yakni kualitas produk, kualitas pelayanan, faktor emosional, harga, dan biaya. Yang pertama adalah kualitas produk. Kenapa kualitas produk itu mempengaruhi kepuasan konsumen? Yang pasti konsumen itu akan puas apabila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan itu berkualitas. Nah, produk yang berkualitas itu bila produk itu dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi simpelnya sederhana. Kualitas produk itu adalah bagi konsumen apabila produk itu bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan konsumen. Jadi konsumen akan merasa puas bila mendapatkan pelayanan yang baik, yang sesuai dengan harapan dia. Jelas bahwa pelayanan yang baik akan berpengaruh pada kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah faktor emosional. Jadi faktor emosional itu terkait dengan psikologis berarti ya. Jadi ketika konsumen itu mendapatkan pelayanan yang baik, maka secara emosional dia itu akan puas. Dan kepuasan di sini itu bukan kepuasan dari produknya, tapi kepuasan dari sisi psikologisnya atau nilai sosialnya. Jadi contohnya misalkan juga ini terkait dengan faktor emosional. Jadi kalau ada konsumen yang memakai sebuah produk tertentu atau merek tertentu, kemudian ada pihak lain, orang lain yang memuji, maka dia akan puas dengan produk atau merek itu. Nah, sebenarnya kepuasannya bukan pada merek atau produknya, karena dipuji itu. Ya. Sehingga kepuasannya bukan dari produk, tapi dari nilai sosialnya, dari pujian dari pihak lain. Kemudian yang berikutnya adalah harga. Harga berpengaruh terhadap kepuasan. Itu terjadi apabila produk yang mempunyai kualitas yang sama, tapi menetapkan harga yang relatif murah, maka dia akan memberikan nilai yang lebih tinggi atau memberikan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk dengan harga yang lebih mahal dengan kualitas yang sama tadi. Kemudian berikutnya adalah biaya. Biaya itu mempengaruhi kepuasan karena apa? Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa, maka dia cenderung puas terhadap produk tersebut. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen. Kemudian dimensi-dimensi atau sudut pandang yang digunakan untuk mengukur kepuasan. Jadi ini ada 8 dimensi yang menentukan tingkat kepuasan konsumen dalam menggunakan produk. Yang pertama adalah performance, kinerja, kemudian durability, daya tahan. Terus yang ketiga adalah conformance to specification, kesesuaian dengan spesifikasi. Yang keempat fitur. Yang kelima reliabilitas atau keandalan. Kemudian yang keenam estetik, itu estetika. Kemudian yang ketujuh perceived quality, itu adalah kesan kualitas. Dan yang kedelapan adalah serviceability. Saya akan jelaskan satu persatu dimensi-dimensi ini. Yang pertama adalah performance. Kinerja itu adalah karakteristik operasi dasar dari produk yang dibeli.
Contohnya misalkan kendaraan mobil itu. Operasi dasar yang dibeli dari sebuah mobil itu apa? Kecepatannya, konsumsi bahan bakarnya, irit tidaknya, kemudian jumlah penumpang yang dapat diangkut, kemudian dan kenyamanan dalam mengemudi. Itu adalah karakteristik operasi dasar dari produk yang dibeli. Itu performa kinerja. Kemudian durability atau daya tahan itu adalah berapa lama atau umur produk yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Dari tingkat keawetan dari sebuah produk itu merupakan dimensi dari pengukuran kepuasan juga. Jadi semakin awet suatu produk, maka dia akan memberikan kepuasan kepada konsumen yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang tidak mempunyai daya tahan yang lama. Kemudian berikutnya adalah conformance to specification atau kesesuaian dengan spesifikasi. Itu adalah sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi memenuhi spesifikasi tertentu atau tidak ditemukannya produk cacat. Berarti misalkan untuk standar keamanan, kemudian ukuran as untuk mobil, itu kan mempunyai standar tertentu. Kemudian yang keempat adalah fitur atau keistimewaan tambahan, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap. Jadi fitur ini adalah karakteristik produk yang dirancang untuk menyempurnakan fungsi produk atau untuk menambah ketertarikan konsumen terhadap produk. Contohnya kalau kita bicara mobil tadi adalah dashboard, kemudian adanya AC, sound system, power steering, dan sebagainya, di mana fitur ini dirancang untuk menambah ketertarikan konsumen terhadap produk, nambah daya tarik. Kemudian yang berikutnya adalah reliability atau keandalan. Keandalan itu adalah kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal dipakai. Jadi kalau kita bicara mobil tadi, berarti mobil yang tidak sering macet atau tidak sering rusak itu berarti dia bisa diandalkan. Jadi semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan, maka produk tersebut itu bisa dikatakan mempunyai keandalan atau reliability. Kemudian estetik itu adalah estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. Jadi ini terkait dengan bagaimana penampilan produk, bentuk fisiknya. Jadi bentuk fisik mobil yang menarik, kemudian desain yang artistik, warna yang menarik juga, dan sebagainya. Jadi ini terkait dengan penampilan produknya yang bisa dilihat dengan panca indera. Kemudian berikutnya adalah perceived quality, itu adalah kualitas yang dipersepsikan, yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Jadi kesan kualitas. Orang, mungkin kita juga pernah mengalami bahwa kita melihat sesuatu produk itu kita bisa langsung punya persepsi, waduh ini kualitasnya kurang bagus. Nah itu namanya kesan kualitas. Jadi kita melihat orang pakai baju, waduh itu bajunya bagus banget. Nah itu juga kesan kualitas. Kemudian yang berikutnya adalah serviceability, itu adalah meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi setiap penanganan kesalahan yang memuaskan. Jadi ini terkait dengan perawatan, ya, lebih kepada perawatan. Jadi maintenance, bagaimana produk itu bisa cepat direparasi seandainya ada kendala. Kemudian kalau ada keluhan, berarti juga bagaimana keluhan itu bisa secepatnya teratasi dengan memuaskan. Itu serviceability. Berikutnya adalah strategi kepuasan pelanggan. Jadi strategi yang digunakan untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah relationship marketing, kemudian superior customer service, unconditional guarantees, kemudian strategi penanganan keluhan yang efisien. Yang pertama adalah relationship marketing. Itu adalah strategi di mana
transaksi pertukaran antara pelanggan atau antara konsumen dengan perusahaan itu terjadi secara berkelanjutan, tidak berakhir setelah pembelian pertama. Jadi didorong agar konsumen itu bisa melakukan pembelian ulang, itu relationship marketing. Jadi konsumen jangan dibiarkan begitu saja setelah melakukan pembelian, ada kontak dari perusahaan sehingga konsumen tuh merasa ada ikatan dengan perusahaan. Kontaknya mungkin bisa bagaimana ada keluhan, bagaimana masukannya, bagaimana kesannya terhadap produk yang dia pakai, misalkan seperti itu. Kemudian strategi yang kedua adalah superior customer service. Superior customer service itu adalah strategi di mana perusahaan menerapkan atau menawarkan pelayanan yang lebih unggul dari perusahaan lainnya. Superior berarti lebih unggul. Pelayanannya lebih baik dari perusahaan pesaing atau perusahaan lainnya. Jelas kalau dengan biaya yang sama, dengan pengorbanan yang sama yang diberikan oleh konsumen, tapi dia mendapatkan pelayanan yang lebih baik, maka akan mendapatkan kepuasan. Kemudian unconditional guarantees. Jadi ini sebuah strategi di mana perusahaan memberikan jaminan untuk kualitas produk yang ditawarkan. Garansi jaminan. Jadi kalau ada produk di mana ada garansi, itu sebagai salah satu strategi untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan atau konsumen itu merasa yakin, oh ya ini ada garansinya, berarti produk ini adalah produk yang berkualitas. Kemudian yang keempat adalah strategi penanganan keluhan yang efisien. Ini juga dalam rangka untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jadi penanganan keluhan itu terkait dengan kualitas produk. Jadi kalau ada keluhan kemudian ada penanganan dalam perusahaan, itu di persepsi konsumen itu adalah produk yang berkualitas. Tapi penanganan keluhan itu berarti penanganan keluhan yang harus efisien dan efektif. Nah, penanganan komplain itu supaya efektif atau supaya efisien itu biasanya dimulai dari adanya permohonan maaf dari pihak perusahaan atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh konsumen. Kemudian yang kedua, supaya penanganan komplain itu bisa efektif adalah empati terhadap pelanggan. Khususnya pelanggan yang komplain, yang marah. Jadi kalau ada pelanggan yang marah, kita harus berempati. Tidak kita ikutan marah. Kita memposisikan seandainya kita di posisi dia, mungkin juga akan melakukan yang sama, empati. Kemudian setelah ada empati juga harus ada kecepatan dalam penanganan komplain, jangan ditunda-tunda. Jadi kalau ada keluhan, ada komplain dari pelanggan, kecepatan dalam kita menangani itu juga akan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kemudian berikutnya, ada jaminan bahwa konsumen itu mudah menghubungi perusahaan itu dalam rangka kalau terjadi permasalahan atau kendala dalam pembelian produknya atau penggunaan produknya, kalau konsumen itu mudah menghubungi perusahaan, itu juga merupakan kepuasan tersendiri bagi konsumen atau pelanggan. Berikutnya adalah indikator kepuasan pelanggan. Jadi ini ukuran-ukuran yang bisa digunakan untuk melihat apakah pelanggan itu puas atau tidak. Yang pertama adalah kepuasan produk atau jasa secara menyeluruh. Jadi kalau kita memberikan produk kepada pelanggan, kalau dia puas terhadap produk dan pelayanan yang kita berikan secara total, berarti dia merupakan pelanggan yang puas terhadap produk kita. Nah, itu juga bisa dilihat dari membandingkan kepuasan pelanggan terhadap produk para pesaing. Jadi kalau ada produk yang sama yang diberikan oleh perusahaan, kemudian perusahaan pesaing juga memberikan produk yang sama, membandingkan kepuasan pelanggan terhadap produk para pesaing itu juga bisa jadikan ukuran terhadap kepuasan pelanggan terhadap produk kita.
kemudian merekomendasikan kepada pihak lain. Jadi kalau ada konsumen atau ada pelanggan yang beli produk kita, kemudian memberikan rekomendasi kepada pihak lain, bisa saudara, bisa teman, atau orang-orang dekat dia, berarti itu sebagai ukuran bahwa konsumen tadi puas terhadap produk kita. Kemudian yang ketiga adalah akan menggunakan produk atau jasa itu kembali. Jadi kalau ada konsumen yang melakukan pembelian produk, kemudian suatu saat dia datang lagi untuk membeli produk kita, berarti konsumen puas dengan produk yang kita berikan. Itu indikator untuk kepuasan pelanggan. Berikutnya adalah metode pengukuran kepuasan konsumen. Ada 4, yakni sistem keluhan dan saran, Good Shopping, Lost Customer Analysis, dan survei kepuasan pelanggan. Apa itu sistem keluhan dan saran? Sistem keluhan dan saran, jadi kalau perusahaan itu ingin mendapatkan ide tentang produk dia, mestinya itu didapatkan dari pelanggan dengan memberikan kesempatan kepada pelanggan memberikan keluhan dan saran setelah dia membeli atau memakai produk kita. Kemudian yang berikutnya adalah Good Shopping atau belanja siluman. Belanja siluman itu adalah sebagai salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan. Dengan apa? Dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli pada perusahaan pesaing. Jadi semacam intel, tapi intel yang melakukan pembelian. Dari mata-mata bisa seperti itu, yang melakukan pembelian terhadap produk pesaing. Nah, setelah dia melakukan pembelian, dia akan melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan, kelemahan produk perusahaan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk tersebut. Selain itu, dalam Go Shopping, Go Shopper ini juga dapat mengamati bagaimana perusahaan pesaing itu menangani keluhan dari pelanggan. Di informasi-informasi itu penting bagi perusahaan untuk bisa mengetahui kepuasan pelanggannya. Kemudian berikutnya adalah Lost Customer Analysis. Jadi harus melakukan analisa terhadap customer yang hilang. Jadi kalau ada pelanggan atau konsumen yang lama tidak melakukan pembelian terhadap produk perusahaan, sebaiknya itu adalah dihubungi untuk dalam rangka untuk meminta informasi mengapa mereka tidak melakukan pembelian ulang lagi atau mengapa mereka pindah ke perusahaan lain. Nah, dengan adanya informasi seperti itu, perusahaan akan mengerti bahwa kelemahan-kelemahan apa yang tidak disukai oleh konsumen sehingga konsumen itu beralih kepada perusahaan lain. Jadi kalau terjadi customer loss rate yang tinggi, itu menunjukkan bahwa perusahaan itu gagal dalam memuaskan pelanggan. Customer loss rate itu berarti tingkat kehilangan pelanggan. Gitu. Kalau semakin tinggi kan berarti semakin tidak puas konsumen atau pelanggan dengan produk perusahaan. Berikutnya adalah survei kepuasan pelanggan. Jadi umumnya untuk menilai kepuasan pelanggan dilakukan dengan survei. Survei itu bisa dilakukan dengan pos kalau dulu mungkin, kemudian bisa juga dari telepon ataupun dengan wawancara secara langsung. Atau kalau sekarang mungkin banyak menggunakan sosial media atau online. Berarti misalkan kalau Anda itu sebagai pengguna Gojek, biasanya kan diminta untuk memberikan bintang berapa. Itu adalah salah satu upaya untuk survei terhadap drivernya. Semakin banyak bintangnya berarti Anda puas terhadap drivernya. Jadi itu merupakan upaya untuk memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan. Jadi, kalau dalam melakukan survei, hal-hal yang harus diperhatikan adalah kalau itu berupa pertanyaan, biasanya kan berupa pertanyaan, jangan terlalu banyak pertanyaan. Karena apa? Kalau terlalu banyak pertanyaan itu konsumen atau pelanggan akan malas untuk mengikuti survei itu. Kemudian juga
berikan arahan pertanyaan yang jelas. Jadi jangan sampai membuat pertanyaan yang memberikan double persepsi atau ambigu, di mana hal itu akan memberikan umpan balik yang beda atau hasilnya tidak seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Kemudian bisa juga agar konsumen atau pelanggan itu mau mengikuti survei dengan memberikan hadiah atau bonus tertentu misalkan seperti itu. Kemudian juga gunakan media yang paling efektif. Jadi dalam melakukan survei juga harus dilihat media yang efektif itu yang mana. Jadi, kalau anak muda mungkin lebih condong kalau medianya media online, sosmed gitu ya. Tapi kalau orang tua, mungkin produk itu adalah konsumennya orang tua. Kalau menggunakan sosmed mungkin banyak yang gaptek, sehingga kalau mungkin lebih tepatnya di wawancara, karena kebanyakan orang tua itu seneng kalau diajak ngobrol. Berikutnya adalah manfaat kepuasan pelanggan. Ada beberapa manfaat yang diberikan terkait dengan adanya kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah mempromosikan cerita positif dari mulut ke mulut. Nah, itu kalau kalau konsumen puas atau pelanggan itu puas, dia tidak disuruh perusahaan, dia akan mempromosikan positif dari mulut ke mulut. Jadi dia akan menceritakan hal-hal positif tentang produk itu kepada pihak lain, dari mulut ke mulut, dari satu orang kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah mendorong pelanggan kembali dan mendorong loyalitas. Jadi mendorong pelanggan kembali itu maksudnya mendorong konsumen untuk melakukan pembelian kembali. Dan kalau dia melakukan pembelian kembali, pembelian yang dilakukan secara berulang-ulang, berarti dia loyal terhadap perusahaan atau loyal terhadap produk itu. Kemudian yang berikutnya adalah menurunkan biaya untuk menarik pelanggan baru. Karena apa? Kalau tadi sudah dilakukan promosi dari mulut ke mulut, atau istilahnya adalah word of mouth, gitu, WOM, word of mouth, itu adalah dia secara otomatis sudah mempromosikan untuk menarik pelanggan baru, sehingga menurunkan biaya untuk menarik pelanggan baru. Kemudian mengurangi kegagalan. Jadi kalau ada konsumen yang puas, otomatis kegagalan perusahaan itu akan minimal. Kemudian menciptakan keunggulan yang berkelanjutan. Jadi kalau kepuasan pelanggan itu memotivasi perusahaan atau mendorong perusahaan untuk selalu menciptakan keunggulan. Jadi keunggulan yang diciptakan itu harus selalu diinovasi, ditingkatkan, dan itu ada kalau kepuasan pelanggan ada. Kemudian yang berikutnya adalah mengisolasi pelanggan dari persaingan. Jadi kalau di sini tadi konsumen sudah loyal, otomatis konsumen itu atau pelanggan itu tidak gampang kena pengaruh produk dari perusahaan pesaing. Itu hasilnya dia kepuasan pelanggan itu sudah otomatis mengisolasi pelanggan dari perusahaan pesaing. Kemudian yang terakhir, materi di kali ini adalah 10 prinsip kepuasan pelanggan. Ini sangat populer juga. Ini ada bukunya Pak Handi Irawan. Jadi prinsip kepuasan pelanggan, 10 prinsip kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah prinsip pertama, kepuasan pelanggan harus dipercaya merupakan hal yang sangat penting. Jadi memuaskan pelanggan adalah kebutuhan setiap perusahaan. Selain merupakan faktor yang penting untuk kelangsungan hidup perusahaan, kepuasan pelanggan juga dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Jadi konsumen yang puas akan cenderung untuk membeli kembali produk tersebut di kemudian hari. Itu makanya kepuasan pelanggan itu merupakan sesuatu yang penting. Kemudian kepuasan pelanggan dapat dibangun melalui pemilihan pelanggan yang baik. Ini juga pemilihan pelanggan yang baik juga akan bisa membuat pelanggan itu puas terhadap perusahaan. Jadi pelanggan yang baik itu pelanggan yang seperti apa? Pelanggan yang baik itu adalah pelanggan yang secara rutin mengkonsumsi, kemudian pembayarannya lancar dan tepat waktu. Kalau itu mungkin pembayarannya dengan menggunakan sistem angsuran misalkan, kemudian tidak terlalu banyak membutuhkan layanan tambahan, tidak rewel. Kemudian
relatif tidak sensitif terhadap harga. Nah, itu kalau ada konsumen yang seperti itu harus kita jaga karena dia akan menentukan bagaimana kepuasan pelanggan itu akan tercipta dan keberlangsungan perusahaan itu akan ada. Kemudian yang ketiga adalah kunci utama perusahaan ialah memahami kepuasan pelanggan. Jadi memahami kepuasan pelanggan di sini tidak hanya kepuasan pelanggan di pelanggan eksternal, termasuk juga pelanggan internal dan pelanggan eksternal antara. Karena tiga pelanggan itu mereka merupakan sebuah sistem yang ada dalam perusahaan yang turut serta menentukan performansi perusahaan. Sehingga memahami kepuasan pelanggan itu merupakan kunci utama perusahaan untuk bisa berkembang dengan baik. Kemudian yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan perlu dicari. Jadi pakai survei tadi mungkin. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan itu apa? Itu perlu diketahui oleh perusahaan dan itu dicarinya adalah dengan menggunakan beberapa hal tadi. Salah satunya adalah dengan survei. Kemudian yang kelima adalah faktor emosional itu penting dalam menentukan kepuasan pelanggan. Seperti tadi, jadi kalau ada konsumen yang memakai produk atau merek tertentu, kemudian dia dipuji oleh orang lain, itu adalah emosional. Nah, di emosional itu adalah faktor kepuasan yang sangat penting juga. Di samping itu juga dari pelayanan perusahaan itu juga menciptakan faktor emosional dalam kepuasan pelanggan. Yang keenam adalah komplain dari pelanggan adalah loyalitas dari pelanggan. Jadi penanganan komplain itu terkait dengan kualitas produk. Jadi kalau komplain dari pelanggan itu direspon dengan cepat dan efektif serta efisien oleh perusahaan, itu dari sisi konsumen dia akan mengindikasi bahwa produk itu berkualitas. Nah, kalau produk itu berkualitas berarti akan mendorong konsumen untuk loyal. Yang ketujuh adalah garansi adalah jalan kepuasan yang paling baik. Jadi garansi itu kan jaminan. Jaminan itu adalah janji eksplisit yang disampaikan perusahaan kepada para pelanggan mengenai tingkat kinerja yang diharapkan akan mereka terima dari produk atau jasa yang dia konsumsi. Jadi misalkan memberi handphone garansinya 1 bulan. Nah, itu berarti kepuasan pelanggan akan tercipta dengan adanya garansi itu. Kemudian juga mungkin mobil itu ada garansinya misalkan berapa itu. Misalnya servis gratis selama 1 tahun misalkan, atau servis gratis selama berapa, itu adalah merupakan jalan kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedelapan adalah keluhan dari pelanggan perlu didengarkan. Jadi terkait dengan nomor 8 ini kan fakta menunjukkan bahwa ada beberapa konsumen atau pelanggan yang mengalami berbagai macam kendala berkaitan dengan konsumsi produk. Misalnya kendalanya apa? Waktu penyampaian atau layanan pelanggan atau mungkin juga cara pakai dan seperti itu. Nah, kalau ada konsumen yang punya kendala seperti itu, kemudian didengarkan, kemudian ditindaklanjuti, itu adalah sebagai sebuah jalan untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Kemudian yang kesembilan adalah kepuasan pelanggan tidak terlepas dari peran karyawannya. Peran karyawan itu kan juga sebagai pelanggan internal, jadi kalau karyawan yang memahami bahwa kepuasan konsumen itu adalah sebuah hal yang sangat penting, otomatis dia akan bekerja sebaik-baiknya agar konsumen itu bisa puas. Jadi dari kepuasan pelanggan tidak hanya dilihat dari produk, tapi juga dilihat dari peran karyawan yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang 10 adalah kepemimpinan adalah contoh dalam sebuah kepuasan pelanggan. Jadi kepemimpinan bagaimana mengelola perusahaan, bagaimana mengelola atau memimpin karyawan,
itu juga sebuah kepuasan pelanggan, mengingat bahwa karyawan itu tadi adalah punya peran dalam kepuasan pelanggan. Jadi kalau kepemimpinan yang baik akan bisa menciptakan karyawan yang baik, karyawan yang handal, karyawan yang kompeten, yang mengetahui apa yang harus dilaksanakan untuk bisa memberikan kepuasan yang sebaik-baiknya kepada konsumen. Itu adalah contoh sebuah kepuasan pelanggan. Jadi karyawan ini tidak lepas dari kepemimpinan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.